Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama lagi, walaupun masih dari jarak jauh. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Arab, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu ad-darsus tsalits atau pelajaran yang ketiga tentang madza amilta. Untuk hari ini yang pertama akan kita pelajari al-qiraah. Apa itu al-qiraah? Al-qiraah adalah bacaan. Ya. Bacaan tentang apa ya? Ya. Bacaan tentang tilmidun nasyidun. Ya. Sebelum kita terjemahkan, kita baca dulu bacaan ini. Tilmidun nasyidun. Ana Utsman. Ana tilmidun nasyitun fil faslil khamis. Qumtu minan naumi sabahan. Thumma tawadda'tu fil midha'ati. Shallaitu subha fil masjidi jama'atan. Wa ba'da shalah qara'tul qur'ana wa dzakartu durusa fi ghurfatil mudzakarah. Wa ba'da dzalika igtasaltu fil hammami. Thumma tanawaltul futura ma'a usrati fil mab'ami. Wa dhahabtu ilal madrasati bid-darrajati ma'a asdiqai. Raja'tu minal madrasati ba'da dhuhri. Thumma la'ibtu quratal qadami fil maidani. Oke, sekarang kita terjemahkan. Silahkan disiapkan pensil dan buku paketnya. Bacaan ini ada di buku paket kalian halaman 35. Silakan dibuka, kemudian silakan ditulis nanti kata-kata yang belum tahu artinya. Oke, udah siap? Tilmidun nasyitun. Artinya adalah tilmidun itu siswa, nasyitun itu rajin. Jadi bisa diartikan siswa yang rajin. Oke. Ana Utsmanu. Saya Utsman. Ana tilmidun nasyitun fil faslil khamis. Saya adalah siswa yang rajin di kelas 5. Oke. Sudah ditulis? Saya siswa yang rajin di kelas 5. Qumtu minan naumi sabahan. Summa tawadda'tu fil midha'ati. Qumtu minan naum itu artinya saya bangun tidur. Sabahan artinya pagi. Summa kemudian tawadda'tu saya berwudu fil midha'ati di tempat wudu. Jadi kalau kita sambung, saya bangun tidur pada pagi hari, kemudian saya berwudu di tempat wudu. Shallaitu subha
fil masjidi jama'atan. Sholaitu artinya saya sholat. As-subha subuh, fil masjidi di masjid, jama'atan dengan berjamaah. Jika disambung, saya sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Wa ba'da sholah qara'tul qur'ana wa dzakartud durusa fi ghurfatil mudzakarah. Wa ba'da sholah artinya dan setelah sholat, qara'tul qur'ana saya membaca Al-Qur'an, wa dzakartud durusa dan saya mempelajari pelajaran, fi ghurfatil mudzakarah di ruang belajar. Jadi kalau kita sambung, dan setelah sholat saya membaca Al-Quran dan saya mempelajari beberapa pelajaran fi ghurfatil mudzakarah di ruang belajar. Wa ba'da dzalika ightasaltu fil hammam. Wa ba'da artinya dan sesudah, dzalika artinya itu, ightasaltu saya mandi, fil hammami di kamar mandi. Jika disambung, dan setelah itu saya mandi di kamar mandi. Tsumma tanawaltul futura ma'a usrati fil mat'ami. Kemudian tanawaltul futura itu sarapan atau makan pagi, ya, ma'a usrati bersama keluargaku, fil mat'ami di ruang makan atau di tempat makan. Oke. Kalau kita sambung, summa tanawaltul futura ma'a usrati fil mat'ami, artinya kemudian saya sarapan bersama keluargaku di tempat atau di ruang makan. Wa dhahabtu ilal madrasati bid-darrajati ma'a asdiqai. Wa dhahabtu artinya dan saya berangkat, ilal madrasati ke sekolah, ma'a asdiqa ilal madrasati ke sekolah, bid-darrajati dengan sepeda, ma'a asdiqai bersama teman-temanku. Jika kita sambung, wa dhahabtu ilal madrasati bid-darrajati ma'a asdiqai, artinya dan saya berangkat ke sekolah dengan sepeda bersama teman-temanku. Raja'tu minal madrasati ba'da dhuhri, thumma la'ibtu kuratal qadami fil maidani. Raja'tu artinya saya pulang, minal madrasati dari sekolah, ba'da dhuhri setelah duhur, thumma kemudian, la'ibtu saya bermain, kuratal qadami sepak bola, fil maidani di lapangan. Jika kita sambung, raja'tu minal madrasati ba'da dhuhri thumma la'ibtu kuratal qadami fil maidani, artinya saya pulang dari sekolah setelah sholat duhur, kemudian saya bermain sepak bola di lapangan.
Oke, itu tadi terjemah dari bacaan tilmidun nasyidun yang ada di halaman 35. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya atau latihan 2 yang ada di halaman 35. Siapkan pensilnya. Oke. Ya, latihan 2 halaman 35. Ya. Hal Utsmanu tilmidun nasyidun? Artinya, apakah Utsman itu siswa yang rajin? Ya, bagaimana jawabnya? Apakah Utsman tadi siswa yang rajin? Nah, kalau iya, kita jawab na'am. Kalau tidak, kita jawab la. Ya. Tadi di bacaan Utsman adalah siswa yang rajin. Berarti kita jawab na'am. Na'am. Utsmanu tilmidun nasyitun. Nah, oke. Nanti kalian tulis jawaban itu di halaman berikutnya. Di halaman 36. Nah, kalau belum bisa nulisnya nanti ada di setelah slide ini. Oke. Nanti kalian tulis di buku paket kalian. Kalian contoh dari slide ini. Nanti ada setelah slide ini ada jawabannya untuk halaman 35 dan ditulis di halaman 36 jawabannya. Oke. Yang kedua, madza amila Utsmanu ba'da sholati subhi? Apa yang dilakukan Utsman setelah sholat subuh? Apa tadi yang dilakukan Utsman setelah sholat subuh? Nah, setelah sholat subuh Utsman tadi apa yang dilakukan? Membaca Al-Quran dan mempelajari pelajaran. Oke, bisa kalian tulis langsung. Perhatikan, Ustadz bukakan langsung aja biar nanti tidak sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini yang kedua. Qara, jawabannya qara'a Utsmanu Al-Qur'ana wa dzakarat durusa. Kalian tulis qara'a Utsmanu Al-Qur'ana wa dzakarat durusa. Itu yang kedua. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga tadi. Kaifa dhahaba Utsmanu ilal madrasati? Bagaimana Utsman pergi ke sekolah? Bagaimana tadi Utsman pergi ke sekolah? Utsman pergi ke sekolah dari bacaan tadi dengan menggunakan sepeda. Nah, jadi bisa kita jawab. Yang ketiga, dhahaba Utsmanu ilal madrasati bidarrajati. Silakan ditulis dhahaba Utsmanu ilal madrasati bidarrajati. Oke. Yang keempat, mata raja'a Utsmanu ilal madrasati? Artinya, kapan Utsman pulang dari sekolah? Kapan tadi Utsman pulang? Utsman pulang setelah sholat duhur. Jadi kita jawab
Raja'a Utsmanu minal madrasati ba'da zuhri. Nah, nanti tulisnya di belakang setelah slide yang ini. Nanti saja kita tulis, atau bisa kita tulis langsung aja biar enggak lupa nanti. Oke. Raja Utsmanu minal madrasati ba'da zuhri. Oke. Kemudian pertanyaan yang kelima. Aina yusalli Utsmanus subha? Di mana Utsman sholat subuh? Di mana tadi? Di bacaan? Di masjid ya. Jadi bisa kita jawab yusalli Utsmanus as-subha fil masjidi. Oke, bisa ditulis yusalli Utsmanu as-subha fil masjidi. Jadi Ustadz ulang, nanti kalian tulis, mungkin yang lupa, yang belum selesai nulisnya tadi. Yang pertama, hal Utsmanu tilmidun nasyitun? Jawabannya di situ na'am, Utsmanu tilmidun nasyitun. Yang kedua, madza amila Utsmanu ba'da sholati subhi? Qara'a Utsmanu al-Qur'ana wa dzakara ad-durusa. Yang ketiga, kaifa dhaba Utsmanu ila al-madrasati? Dhaba Utsmanu ila al-madrasati bid-darrajati. Kemudian yang keempat, mata raja'a Utsmanu ila minal madrasati? Kapan Utsman pulang dari sekolah? Raja'a Utsmanu minal madrasati ba'da dhuhri. Berikutnya yang kelima, aina yusalli Utsman subha? Yusalli Utsman subha fil masjidi. Oke, alhamdulillah sudah kita jawab semuanya. Kalian tulis di buku paket kalian di halaman 36 jawabannya itu. Kalau belum selesai boleh diulang lagi ya nanti videonya. Oke, selanjutnya kita pelajari latihan yang keempat yang ada di halaman 37. Oke. Ya, itu ada contoh. Al-mithalu itu artinya contoh. Ana dhahabtu ilal madrasati. Nah, itu kita rubah yang seperti kemarin itu subjeknya atau pelakunya diganti. Nah, itu pakai yang pertama contohnya dhamir ana, kemudian dirubah menjadi Ahmad. Ahmad. Ana dhahabtu ilal madrasati artinya saya pergi ke sekolah. Nah, karena dhahabtu ini kan fi'il madhi. Ya. Kalau dhamirnya diganti nama orang atau orang ketiga, nah, dhahabtunya dirubah menjadi dhahaba. Jadi dhahaba Ahmad ilal madrasati. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang pertama, Raja'a Ahmad minas suqi. Artinya Ahmad telah pulang dari pasar. Nah, kemudian kalau subjeknya diganti atau pelakunya diganti dhamir anta, bagaimana? Jadi seperti ini. Anta raja'ta minas suqi.
Ya, kalian tulis di buku paket kalian halaman 37 itu berubah menjadi anta roja'ta minas suqi. Kok bisa berubah menjadi roja'ta? Nah, karena domirnya anta. Nah, seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang latihan 4 yang halaman 37. Anta qara'tal majallata fil maktabati. Artinya kamu telah membaca majalah di perpustakaan. Nah, semuanya ini tadi pakai fi'il madhi, atau berarti fi'il madhi itu kata kerja yang lampau. Anta qara'tal majallah fil maktabati. Kalau dhamirnya diganti anti, nah, jadi anti qara'ti al majallata fil maktabati. Ya, berubah menjadi qara'ti ya. Anti qara'ti. Ya, seperti itu. Udah ya? Selanjutnya yang ketiga, ana la'ibtu fil mal'abi ma'a asdiqai. Artinya saya bermain di lapangan bersama temanku. Atau saya bermain di tempat bermain. Mal'abi itu artinya tempat bermain. Kalau dhamirnya diganti Ahmad, la'iba Ahmad fil mal'abi ma'a asdiqaihi. Tadi asdiqai itu temanku, karena ini yang melakukan Ahmad, jadi kita rubah hi. Jadi Ahmad bermain di tempat bermain bersama temannya. Oke, yang keempat, qara'at Fatimatu al-Qur'ana ba'da sholatil maghribi. Nah, ini dhamirnya diganti ana. Bagaimana? Nah, qara'at berubah menjadi qara'tu karena dhamirnya ana. Ana qara'tul Qur'ana ba'da sholatil maghribi. Nah, jadi fi'il madhi atau kata kerjanya itu mengikuti subjeknya atau pelakunya. Jika pelakunya menggunakan dhamir ana, maka berubah menjadi qara'tu dan yang seperti yang lain tadi. Oke. Jadi menyesuaikan. Oke. Bisa difahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, latihan 5 yang ada di halaman 39. Nah, itu ada contoh. Nah, ini kita menyusun kata. Ini ada beberapa kata yang acak, nanti kita susun. Oke. Yang pertama, contohnya dulu ya. Itu ada al-kursi, jalastu, ala, dan ana. Kursi itu artinya kursi, jalastu itu saya telah duduk, ala di atas, ana artinya saya. Jadi kalau kita susun menjadi ana jalastu alal kursi. Ya, kemudian kita jawab nanti ya. Ini ada di halaman 39. Kita kerjakan bersama. Oke. Yang pertama, fahimtu
ad-darsa hadza. Fahimtu itu artinya saya telah faham. Ad-darsa artinya pelajaran. Hadza artinya ini. Nah, bagaimana disusunnya? Nanti ya, kita terjemahkan dulu aja. Yang kedua, al-maidani kurotal qadami fi dan la'ibta. Al-maidani artinya lapangan. Kurota artinya bola. Al-qadami itu kaki. Nah, jadi kurotal qadami itu artinya sebenarnya sepak bola. Fi di dalam la'ibta kamu bermain. Nanti saja kita susun, kita terjemahkan dulu bersama. Bidarrojah artinya dengan sepeda. Al-madrasah artinya sekolah. Dzhabtu saya telah berangkat. Ila artinya ke. Yang keempat ada syaribtu, al-labana, as-sobahi, dan fi. Syaribtu artinya saya telah minum. Al-labana artinya susu. As-sobah artinya pagi. Fi artinya di dalam. Yang kelima ada fi, irtasaltu, dan al-hammam. Fi artinya di dalam. Irtasaltu artinya saya mandi atau saya telah mandi. Al-hammam artinya kamar mandi. Oke, sekarang kita susun. Bisa kalian tulis di buku paket kalian di halaman 39. Oke, yang pertama ya. Yang pertama bisa kita susun menjadi fahimtu hadat darsa. Fahimtu hadat darsa yang artinya saya telah faham pelajaran ini. Yang kedua bisa kita susun menjadi la'ibtu kurotal qadami fil maidani. Artinya saya telah bermain sepak bola di lapangan. Oke. Yang ketiga bisa kita susun menjadi dhahabtu ilal madrasati bidarrajati. Artinya saya berangkat ke sekolah dengan sepeda. Kemudian yang keempat bisa kita susun menjadi syaribtu al-labana fis sobahi. Artinya saya telah minum susu di pagi hari. Yang kelima bisa kita susun menjadi ihtazaltu fil hammami. Artinya saya telah mandi di kamar mandi. Ya, alhamdulillah hari ini sudah kita pelajari tadi bacaan, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian latihan 4, kemudian juga latihan 5 tentang menyusun kata. Nah, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mungkin tadi mencatatnya masih ada yang ketinggalan, bisa diulang lagi ya. Itu saja, kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Dan Ustadz Rozi sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah
mau belajar bersama walaupun dengan jarak jauh. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan semoga selalu sehat walafiat. Oke, itu saja dari Ustadz Razi, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz Razi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.